jemaat GKBJ Regency yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita kembali lagi dengan podcast bersama Pak Berdali dan saya hostnya sebagai Devin. Nah, video ini akan tayang beberapa hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi tanggal 17 Agustus, sama seperti detik-detik Tuhan Yesus ketika mau disalib untuk memerdekakan orang yang berdosa. Nah, oke, kita langsung masuk dalam topiknya ya Pak ya. Ini nyambung ke pertanyaan saya nih Pak. Iya. Menurut Bapak, Tuhan Yesus itu kan bisa ngelakuin segala hal ya. Iya. Terus ngapain dia harus repot-repot datang ke dunia buat tembus dosa manusia? Kan Pak, Tuhan Yesus bisa kayak dalam di surga dia memerintahkan malaikatnya, atau dia bisa melakukan segala hal atau cara yang bisa kita pancing, kita pikirkan, yang bisa untuk menebus dosa manusia. Tapi ngapain dia harus datang ke dunia capek-capek gitu Pak? Menurut Bapak bagaimana? Kenapa repot-repot ya? Iya, kenapa repot-repot? Jadi Devin, sebelum saya menjawabnya dulu saya menyampaikan salam merdeka. Gitu ya. Merdeka, merdeka, merdeka itu ya. Ya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian juga di dalam iman kita bahwa sekali merdeka tetap merdeka. Jadi pertanyaan Devin itu sebenarnya itu sebuah pertanyaan yang saya pikir pertanyaan klasik lah, sudah sering orang menanyakannya, dan memang sampai sekarang banyak orang juga yang terus-menerus memperdebatkannya. Klasik tetapi modern, itulah itu sesuatu yang terus-menerus dalam teologi itu seringkali menjadi sebuah tema, topik yang hangat, dan ketika dibahas semakin hangat, dan ketika semakin lama semakin baik untuk ditelusuri, dibahas, diulas kembali. Nah, memang kalau kita memperhatikan ya, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hadir di mana-mana dan yang memiliki kuasa. Betul. Kuasanya melampaui segala hal, melampaui bahkan menembus batas. Ini menarik sekali. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang bisa kita batasi, bisa kita pahami, bisa kita mengerti, tetapi Allah yang mungkin juga sebuah misteri yang tidak bisa kita pahami. Nah, ini sebuah pertanyaan, ini menarik sekali pertanyaannya. Kenapa sih Tuhan yang berkuasa? Kalau kita melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan, coba bayangkan air laut Teberau terbelah dua. Coba, itu kan kuasa Tuhan. Ya, itu cara yang mustahil bagi manusia, tapi Tuhan bisa melakukannya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul. Lalu kemudian banyak sekali kalau kita melihat bagaimana tembok Yerikho itu dirubuhkan hanya dengan apa? 7 kali keliling. Dan juga pada hari yang ke-7 mereka keliling 7 kali dengan meniup seruling. Ini kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu bukan karena apa? Manusia. Ya, ini hal yang luar biasa. Bahkan kalau kita memperhatikan, bukan hanya itu, hal yang paling mustahil itulah ketika manusia yang sudah mati, sudah dikubur, bisa dibangkitkan kembali. Itu kan Tuhan berkuasa, betul? Nah, persoalannya kenapa sih Tuhan repot-repot menjadi manusia? Ya, kenapa? Contohnya, ya sudah, selamatkan saja. Jadi itu memang kalau kita pahami Devin, itu arti makna kasih dan keadilan Allah di dalam kekristenan. Di dalam iman Kristen itu memang berbeda dengan mungkin pengajaran-pengajaran yang lain. Ini sebuah keunikan. Kalau kita pahami keadilan itu di dalam kekristenan, keadilan itu kan ada kasih juga. Maka ada 2 hal yang harus kita pahami, bahwa keadilan dan kasih. Di dalam kasih itu ada namanya keteladanan. Makanya nanti Tuhan berfirman, aku menghukum orang yang berbuat dosa. Itu kan keadilan, hukum itu kan sebuah keadilan. Tetapi di dalam keadilannya juga dia memiliki kasih. Kasih apa? Dia mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Nah, sebenarnya kalau kita pahami secara sederhana, kenapa sih Tuhan Yesus repot-repot? Tuhan repot-repot turun ke dalam dunia. Ya, kalau kita baca dalam Filipi pasal 2, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan lebih menjadi seorang hamba, bahkan lebih daripada seorang hamba yang tidak berguna. Nah, kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Nah, pertama-tama saya lihat begini, memang dia membuktikan kasih yang dibuktikan itu hanya satu, lewat tindakan. So, Devin, kalau Devin mengasihi pacarnya, menyayangi pacarnya, hanya dengan kata-kata, tanpa sebuah tindakan, apakah itu kasih yang sesungguhnya?
Bukan kan? Maka Tuhan sedang mempraktikkan kepada kita kasih yang sesungguhnya seperti itu. Bukan hanya teori. Setiap orang kan bisa berkata, I love you kan? Aku mengasihimu, betul ya? Tetapi kan di dalam kasih dan kata-kata itu tanpa tindakan, itu mustahil kita merasakan betul nggak Tuhan mengasihi kita. Makanya apa? Tuhan Yesus sebenarnya pertama-tama kenapa sih bukan repo-repo sebenarnya, memang dia harus melakukannya. Kenapa dia melakukannya? Untuk memberikan teladan kepada kita bagaimana cara mengasihi dengan benar. Cara mengasihi dengan benar satu-satunya adalah iman dan perbuatan, kata-kata dan tindakan. Tuhan Yesus berkata bahwa aku mati bagi kamu, dia juga melakukannya. Dia juga mewujudkannya lewat tindakannya. Aku mengasihimu. Bagaimana kasih seseorang yang lebih berkualitas adalah kasih yang mau berkorban untuk orang yang dikasihi. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan itu kepada kita. Nah itu David. Oke, jadi poin pertamanya sangat bagus ya, kita bisa lihat juga Pak Beda bilang untuk kita mengorbankan sesuatu yang paling berharga mungkin untuk yang kita kasihi gitu Pak. Ya. Nah, jadi berarti konsepnya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah menebus dosa kita. Berarti manusia di dalam dunia itu sudah tidak berdosa kembali. Ya. Tuh. Nah, sekarang saya mau nanya nih Pak. Jadi maksudnya tadi manusia dalam dunia itu nggak berdosa begitu? Bukan, jadi manusia di dunia sudah ditebus dosanya. Sudah ditebus dosanya. Nah, Jadi, tetapi bukan berarti ditebus dosanya manusia nggak berdosa. Ya, kita belum masuk ke situ Pak. Oke Pak. Oke, Saya makin seru Pak. Oke. Oke. Nah, jadi kan itu kan kita sudah ditebuskan dari dosa tersebut kan. Oke. Nah, saya mau tanya apa nih yang Alkitab katakan tentang manusia dalam kondisi dia tuh udah nggak berdosa. Jadi kan udah penebusan. Tapi kalau misalnya kita berkata sebalikannya, tanpa penebusan, apa yang akan terjadi kepada manusia? Jadi maksudnya ketika Tuhan tidak menebus manusia, apa yang akan terjadi kepada manusia? Seperti itu Pak. Nah, memang ini sebuah hal yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Banyak orang berkata bahwa saya itu bisa nanti hidup baik. Kalau hidup baik bisa masuk surga. Mereka lupa bahwa akar segala kejahatan adalah dosa. Dan kalau kita memperhatikan di dalam kitab Roma itu, manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Dan kapan itu upah dosa itu maut? Dan kapan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah? Ketika manusia itu dalam Kejadian pasal 3 jatuh di dalam dosa. Nah, dosa itu seperti apa ya? Seperti sesuatu hal yang melekat dalam diri manusia. Maka setiap orang yang lahir dari manusia Adam dan Hawa, maka mereka adalah keturunan Adam dan Hawa, betul? Karena Adam berdosa dan Hawa berdosa, maka mereka lahir dalam dosa keturunan. Itu disebut sebagai dosa warisan. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang. Nah, dosa warisan itu tidak bisa diampuni, dihapuskan, dihilangkan oleh apapun. Oleh perbuatan baik tidak mungkin. Kita mungkin berpuasa 5 hari dalam 1 minggu, nggak mungkin, tidak akan mungkin. Hanya satu yang bisa, hanya melalui Tuhan Yesus. Bagaimana dengan mereka yang di luar Tuhan Yesus? Kan itu menarik kan? Bagaimana dengan mereka yang di luar Tuhan Yesus? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, aku memilih siapa yang aku pilih untuk berkenan kepada Bapa. Dan barang siapa yang kupilih, dia akan terikat. Tidak ada satu orang pun yang mengambil daripada. Itu sebuah pemilihan. Nah, bagaimana dengan mereka? Ya, dilahirkan dari dosa, maka upah dosa adalah maut. Makanya barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, Yohanes 3:16, dia akan binasa. Tetapi barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14:6. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku berbicara Yesus di situ. Nah, ini menarik. Maka setiap orang yang tidak percaya Yesus, kalau kita berdasarkan kepada Alkitab yang kita percaya, iman Kristen, maka pasti tentu saja ujung dari perjalanan mereka adalah kebinasaan. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam dunia ada 2 jalan.
lebar dan sempit. Yang lebar api, tapi yang sempit menuju kepada kehidupan. Nah itu Devi. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan. Kalau dia bilang di sini adalah dari kitab Yohanes, Tuhan adalah jalan kita ya. Jadi ketika kita percaya kepada Dia, ujungnya kita itu bukan binasa. Ya. Nah, yang kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Ya mungkin kita mau intermezzo sedikit ya Musa ya. Kita Oke, mulai dari kita dulu ya. Jadi saya tuh pernah dengar nih Musa ya. Oke. Ada salah satu teman saya tuh yang bilang gitu kan. Dia dari ya kepercayaan yang di seberang lah Musa ya. Iya. Nah dia bilang ke saya, itu kayaknya yang waktu dicerita kitab itu yang disalibkan itu bukan Yesus Musa. Dia bilang pas waktu Tuhan ingin disalib dicari oleh tentara-tentara, itu Yesus itu ngumpet ke dalam gua gitu kan. Nah habis itu dia menggantikan dirinya dengan Yudas Musa. Nah itu kan mungkin masih perdebatan konspirasi dan saya juga bingung. Teman saya umurnya sama kayak saya Musa. Tapi kalau dia tahu kejadian yang beribu-ribu tahun yang lalu, bagaimana itu Musa ya? Saya juga bingung dia itu ngelihat di mana, dia mungkin waktu itu jadi reporter atau itu saya juga kurang tahu Musa. Tapi apakah Musa bisa meluruskan nih? Apakah di dalam Alkitab ada yang menandakan bahwa itu benar-benar Yesus yang benar-benar mati menebus dosa kita? Oke, Devin. Jadi itu sebuah problem lah ya. Problem itu sebenarnya sudah hadir sekitar kurang lebih 117 sebelum Masehi. Pada masa-masa itu ada seorang guru gnostik bernama Basilides. Kalau nggak salah itu Basilides itu dia mengajarkan bahwa ada namanya substitusi penyalipan Yesus. Penyalipan Yesus disebut sebagai substitusi pergantian gitu ya. Ada pergantian yang disalib itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus, tetapi ada sebuah sela di mana terjadi pergantian gitu ya. Nah itu juga nanti berkembang kepada beberapa ajaran-ajaran di luar Kristen gitu ya. Ajaran-ajaran di luar Kristen itu mengajarkan, memang di dalam kitab suci mereka juga mengajarkan bahwa itu yang disalib itu bukan Yesus, tetapi sudah diganti orangnya, atau dalam konteks teologi itu substitusi, terjadi substitusi, disebut pertukaran, pergantian. Tapi apakah seperti itu gitu ya? Nah kalau memang seperti itu sebenarnya, maka pertama-tama saya nggak percaya kepada Tuhan. Berarti Tuhan bohong. Tuhan mengajarkan kebohongan, betul ya? Dan kalau kita tahu salah satu sifat Tuhan Allah itu yang kita sebut adalah suci dan jujur, adil, penuh kasih. Salah satu ya. Nah di dalam kejujuran dan juga di dalam sifat-sifat Allah, saya lihat tidak mungkinlah Tuhan membohongi ya. Kalau dia membohongi umatnya, sebenarnya ketika terjadi pergantian, maka yang terjadi ada dua. Dia membohongi dirinya sendiri, dan dia juga membohongi orang-orang yang percaya kepadanya. Itu kan, membohongi diri sendiri itu berbicara tentang apa sebenarnya? Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya untuk apa dia mengatakan bahwa aku mati bagi kamu, aku mengasihimu, dia berkorban, tetapi di atas kayu salib itu terjadi substitusi gitu ya. Nah bagi kita orang Kristen tidak mungkin, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang jujur, Allah yang konsisten. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan dalam Petrus, dia tidak pernah ingkar janji. Ya, kalau manusia bisa ingkar janji, dia nggak pernah ingkar janji. Nah, ini Tuhan kita. Itu yang kedua. Apakah mungkin Tuhan itu membohongi orang-orang yang mengikuti dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kalau begitu apa buktinya? Nah, itu kan yang seringkali orang bilang, apa buktinya? Kalau apa buktinya kok bisa bahwa yang disalib itu bukan substitusi, bukan nggak ada peristiwa substitusi, tetapi memang Tuhan Yesus. Buktinya itu sederhana sebenarnya. Pertama, kita lihat dari kisah namanya Petrus. Waktu itu dia menyangkal, dia menyangkal, dia ada di tempat itu. Kalau memang bukan Yesus yang disalibkan itu, kenapa si Petrus yang tahu dan menyaksikan dan para murid yang lainnya menyaksikan penyaliban itu, kenapa sih dia berani mati
karena dia bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mati, Yesus sudah disalib. Dia mati terbunuh dengan cara kepala di bawah, kaki di atas. Kenapa Yohanes rela mati, bukan mati saja, tetapi dia rela menderita dengan dia digoreng hidup-hidup, ya kan? Kenapa sih? Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa? Itu karena itu cerita yang benar bahwa Yesus yang disalib bukan pergantian itu, bukan orang lain. Jadi itu Devi, menurut saya memang itu ajaran-ajaran yang salah. Saya pikir kepada kita orang Kristen, kita harus lebih mengerti, belajar teologi, belajar doktrin Alkitab, dan belajar juga kebenaran firman Tuhan. Jangan tertarik dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa, selain substitusi sebenarnya ada beberapa pengajaran. Ada yang berkata itu halusinasi para murid, terus kemudian ada yang berkata itu sebuah mitos, ya, dan banyak hal. Tetapi saya pikir kita bisa jawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya pikir menurut Alkitab yang kita baca bahwa yang disalib itu Tuhan Yesus, bukan Yudas. Ya, jadi jawabannya sangat bagus ya. Jadi membuktikan dari awal sampai akhir ketika Yesus sudah melakukan penyaliban. Ya, waktu itu saya sempat jawabnya gini, Musa. Pertama ya, saya jawabnya bercanda balik, Musa. Saya bilang, kamu tahu dari mana? Emang kamu ada di situ gitu kan? Kayaknya kamu sama aku umurnya sama gitu kan? Betul. Mungkin kita apa ya? Gak mungkin ada orang hidup ribuan tahun kan? Saya nggak tahu ya, mungkin. Betul. Dan lain-lain. Ya. Terus yang kedua, kalau memang yang menggantikan itu bukan Yesus yang disalib, saya jamin, saya percaya 100%. Orang itu bisa lari dari salib itu. Betul. Dia bisa kabur, dia bisa ketakutan. Ya. Tapi di situ Tuhan Yesus itu mempunyai rasa yang sangat berani. Karena memang tujuan utama dia memang pengen menebus dosa manusia. Jadi apapun yang dia lakukan sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia, Ya. itu benar-benar dilakukan secara sempurna. Betul. Seperti itu sih Musa, waktu itu saya jawab. Dan dia sedikit agak goyang Musa. Pas saya jawab itu kayak, wah, lu bisa jawab kayak gitu kan? Itu namanya kepercayaan. Dan memang itu logis. Logis. Memang dibanding dengan manusia pada zaman itu yang karena dosa naturnya adalah egois, mementingkan diri sendiri. Siapa sih yang mau mati sia-sia? Itu kan penyaliban, itu kan kematian sia-sia menurut banyak orang. Salib itu kan kematian yang sia-sia, hukuman yang paling sia-sia, yang paling berat bagi orang yang memang berdosa besar. Nah, benar yang disampaikan Delvin, itu memang logika yang benar. Ya, bagaimana mungkin ada orang yang mati seperti itu? Mati untuk orang lain. Hanya satu yang bisa melakukannya, Tuhan. Dan dia adalah Yesus. Thank you, Delvin. Bagus, itu kamu adalah anak muda yang hebat. Semoga kamu nanti dipakai Tuhan luar biasa. Begitu lah. Amin lah. Nah, itu jadi nyambung ke intervensi kita Musa ya. Ya. Jadi kan sebenarnya emang banyak banget cara yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan untuk melakukan penebusan kepada umat yang berdosa. Ya. Nah, mungkin pertanyaan saya bisa saya tanyakan, kenapa Tuhan tuh menebus kita tuh harus lewat kayu salib? Jadi dia nggak pakai cara lain, kayak mungkin dia kayak datang ke dunia terus kayak dia melakukan khotbah atau apa atau cara lain. Kenapa dia harus melakukan lewat kayu salib? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Dan itulah itu bagus. Itu pertanyaan yang bukan hanya pertanyaan yang biasa, tetapi ini pertanyaan yang teologis ya, sangat teologis. Kenapa sih Tuhan Yesus kok repot-repot harus disalib? Kan seperti seorang perempuan yang berbuat dosa, berzina, ketahuan berzina, lalu dia berkata hari ini dosamu sudah diampuni, kan bisa saja seperti itu kan. Nah, tetapi ini kan kita kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi tentang keadilan Allah. Keadilan Allah itu kan ada hukuman. Upah dosa adalah maut. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus harus rela menderita di atas kayu salib? Kalau pada zaman itu kan salib itulah sebuah hukuman paling berat. Pada zaman itu ya, hukuman paling berat bagi orang yang paling berdosa kan pada waktu itu ya. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus harus disalib? Ayo, di atas kayu salib itu kan dia bilang begini, Eli, Eli, lama sabach. Kenapa sih Tuhan Yesus menyampaikan apa maknanya Eli, Eli, lama sabachthani? Nanti diikuti di dalam perkataan yang ke-7 yang terakhir, dia berkata sudah selesai.
Eli Eli lama sabachthani. Itu kan puncak sebenarnya. Puncak bagaimana Yesus itu mengalami sebuah penderitaan itu di atas kayu salib. Nah makanya di dalam Roma, kenapa dia disalib itu kan sangat jelas. Kenapa dia disalib? Kenapa? Untuk menggantikan kita, orang berdosa, menggantikan kita. Makanya di dalam Efesus dia berkata, kamu sudah dibeli dan hargamu sudah dibayar lunas. Harga itu berbicara tentang apa? Tentang penyalipan itu. Jadi artinya apa gini? Tuhan Yesus disalib itu artinya begini. Dia menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Tidak ada jalan lain. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka siapa yang bayar dan melunasi hutang dosa kita? Tidak ada. Nah, kita sendiri tidak bisa melunasi dosa kita. Tidak bisa kita lunasi. Hanya Yesus yang bisa melunasi. Maka tujuan penyalipan itu kan melunasi hutang dosa kita. Lalu kemudian makanya kita nanti lihat di dalam Alkitab bahwa ternyata Tuhan Yesus itu disalibkan untuk apa? Menanggung dosa seluruh umat manusia. Menanggung dosa loh. Ini menarik ya. Apakah bisa dilakukan dengan cara dengan cara apa dia datang saja ke dalam dunia tanpa lewat salib? Tidak bisa. Karena menanggung dosa itu berbicara tentang sebuah penderitaan. Upah dosa adalah maut. Maut itu kan berbicara tentang penderitaan kan? Kita tahu. Nah, dia harus mengalami itu. Maka ketika dia mengalami itu, itulah ucapan syukur kita sebagai orang Kristen sebenarnya. Wow, Tuhan sudah menanggung dosa saya. Karena Tuhan sudah menanggung dosa saya, maka saya harus betul-betul mati bagi Tuhan juga. Dan itu kan yang dialami oleh Paulus kan. Dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Makanya dia berkata begini, segala sesuatu yang dulu itu kuanggap sampah setelah bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah menanggung segala dosa dan dia sudah diampuni. Nah ini menarik. Terima kasih David. Jadi di poin ini kita sudah sampai di tahap kita ini sudah ditebus oleh Yesus lewat penyalipan di atas kayu salib. Ya. Nah sekarang kita sudah ditebus nih oleh darah Yesus. Dan menurut Musa dampak terbesar kita udah ditebus oleh darah Yesus itu apa aja Musa? Wow, pasti banyak banget ini Musa yang bisa Musa sampaikan. Sangat menarik, dampaknya sangat luar biasa. Pertama-tama bahwa gambar dan rupa Allah itu sudah rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita kejadian. Iya. Tetapi sekarang kita dipulihkan. Dan salah satu hal yang paling membuat saya bersyukur dan saya beritahukan kepada saudara-saudara semua, dampak pertama adalah dulu kita musuh Tuhan. Ingat, upah dosa adalah maut. Itu artinya apa? Kita sedang bermusuhan dengan Tuhan. Dia suci, kita berdosa. Tuhan tidak bisa bergabung dengan yang namanya kegelapan. Terang tidak bisa digabung dengan kegelapan. Kita orang berdosa, Tuhan pasti tidak suka dengan orang yang berdosa. Tuhan membenci dosa, tetapi memang dia tidak pernah membenci orang berdosa, gitu ya. Nah, apa dampaknya? Pertama-tama dampaknya yang luar biasa, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah berdamai dengan Allah. Makanya sekarang kalau kita berdoa, kita tidak perlu berteriak-teriak. Kita tidak perlu memanggil dia Om, Opa, gitu ya. Tetapi kita memanggil dia apa? Bapa. Nah, panggilan Bapa itu selain kita sudah diperdamaikan dengan Allah tadi, ada maknanya. Kita sekarang anak-anak Allah. Wih, menarik sekali. Hubungan yang sangat dekat ya Pak ya? Sangat dekat. Siapa sih yang di dalam dunia ini, kepercayaan apapun di dalam dunia ini, saya belum pernah mendengar memanggil Allah mereka sebagai Bapa. Ya, kita sebagai anak. Nah yang namanya anak, itu nanti kalau kita baca di dalam Mazmur, aku dia memelihara kita seperti biji matanya, dia jaga. Maka apa nanti kemudian dapat dari ketika kita menjadi anak Allah? Firman Tuhan berkata, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ahli waris kerajaan surga itu adalah kepastian bahwa di dalam Yesus ada keselamatan itu. Kita bersama dengan Yesus. Dan otomatis orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau kasih tahu,
orang percaya dengan orang Kristen berbeda. Betul. Karena tidak semua orang Kristen itu percaya. Tetapi orang percaya pasti orang Kristen. Betul. Itu yang harus dipahami itu ya. Tidak semua orang yang ke gereja itu orang percaya. Nah, tetapi orang percaya, ini firman Tuhan berkata, mereka nanti yang mewarisi kerajaan surga. Bahkan di dalam kitab Wahyu, di sana dikatakan orang-orang yang percaya ini nanti yang juga ikut menghakimi. Wow, begitu dampaknya luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak, kita memiliki pengharapan. Banyak orang yang tidak memiliki pengharapan. Pengharapannya begini, mereka mencari bagaimana. Ini tujuan manusia itu ketika manusia lahir. Tujuan manusia rata-rata ingin masuk surga, betul? Siapa sih di antara kita yang bercita-cita ingin jadi masuk neraka? Hanya orang yang tidak berpikir. Enggak ada ya. Semua orang pasti ingin masuk surga. Baik itu dia wanita, baik itu dia pria, baik itu apa jabatannya imam, baik itu jabatannya apa presiden, wakil presiden, contohnya begini. Baik orang biasa dan sebagainya, masyarakat. Semua orang ketika dilahirkan pasti diajarkan tujuan hidupnya baik dan masuk surga. Tetapi semua orang masuk surga. Hanya satu yang bisa membuat orang masuk surga, dipilih oleh Tuhan menjadi orang percaya. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan lah yang memilih kita sehingga kita percaya. Itu ucapan syukur kita. Nah, karena kita sudah menjadi orang percaya, seharusnya kita harus menjadi orang percaya yang sungguhan. Ini maksudnya apa? Orang percaya sungguhan apa? Hidup kita berubah. Ketika kita di dalam dunia, kita harus menjadi orang berpengharapan, ya, karena kita punya kepastian. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Jangan gelisah hati, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Itu David. Bersyukur David bisa percaya Tuhan. Saya juga bersyukur saya percaya Tuhan. Itulah apa namanya? Ya, saya bisa bilang sangat bersyukur sekali saya bisa bersama sama Tuhan ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya saya di tempat lain gitu, saya mungkin nggak di tempat yang saya nggak punya kepercayaan, saya nggak ada pegangan. Tadi seperti yang saya bilang, saya mungkin tidak tahu hidupnya seperti apa gitu. Dan juga malam hari kita belajar tentang satu perbedaan. Orang percaya dan orang Kristen itu dua hal yang berbeda. Ya. Orang percaya udah pasti dia adalah orang Kristen, tapi orang Kristen itu belum pasti dia percaya sama Tuhan. Betul. Nah di sini saya juga sempat banget ya, maksudnya kayak ketika kita memperingati tentang kenaikan Yesus, kematian Yesus, kita kadang suka nonton satu film yang saya, ya film Passion of Christ gitu kan, tentang bagaimana penderitaan Tuhan Yesus gitu kan. Wow. Nah di waktu dulu saya jujur aja ya di waktu saya kecil, saya tuh udah di titik kayak saya sedih banget gitu kan, Tuhan saya disiksa, Tuhan saya diinin. Ya. Tapi ketika film itu diulang-ulang, saya rasa sedihnya itu lama-lama berkurang, Nah jadi maksudnya saya, emang itu kan ada penggambaran Ya. Nah bagaimana Musa tuh bisa mengajarkan mungkin ke setiap jemaatnya yang ada di sini yang menonton video ini, bagaimana respon seharusnya kita orang yang Kristen ini yang percaya sama Tuhan terhadap pengorbanan Kristen, terhadap pengorbanan Kristus. Iya. Bagaimana respon kita seharusnya? Ya, sebenarnya respon kita itu sebenarnya sesuatu hal yang perlu kita pikirkan, dan itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Respon itu kan berbicara tentang kedewasaan kita untuk menanggapi setiap pengorbanan Tuhan. Kalau dulu saya sama dengan David menonton film itu, saya menangis, gitu ya. Sekarang ketika saya nonton film itu, mungkin perubahannya ada, tetapi rasa hati saya miris itu ada, masih ada. Nah, tetapi ada beberapa orang yang menganggap udah biasa begitu ya. Nah, titik temunya sebenarnya bukan karena nonton film itu, karena udah biasa kita nonton ya. Tetapi sesuai dengan pertanyaan David tadi, titik temunya itu adalah, dan poin pentingnya di situ yaitu bagaimana respon kita menghargai pengorbanan Yesus. Kan kita sebenarnya film itu kan hanya mengingatkan kita sebagai ilustrasi bahwa begini loh pengorbanan Yesus. Bahkan saya pikir lebih berat daripada film itu. Ketika dia dicambuk dengan duri yang begitu tajam, bayangkan dagingnya itu pasti ikut tercabik-cabik, luar biasa kan, sangat luar biasa.
tetapi dia tidak mengeluh. Ya, dia tidak mengeluh. Dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menggerutu. Gitu ya. Bagaimana sih respon kita? Itu yang dikatakan Paulus sebenarnya. Respon kita sebenarnya seperti Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Selama kita hidup, marilah kita menghidupi Kristus itu di dalam hidup kita. Ketika kita di manapun, di tempat bekerjaan, di dalam usaha kita, di tengah masyarakat, kita hidupi Kristus itu. Biar orang lihat ini Kristus. Ya, makanya Paulus berkata bagiku hidup dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dalam Timotius dia berkata begini, aku sudah mengakhiri pertandingan dan aku berhasil mencapai garis. Respon kita yang kedua adalah pelihara iman. Di dalam dunia ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak yang bisa menggoyahkan iman kita, ada banyak tekanan, ada kesulitan. Tapi apa yang kita lakukan sebagai respon kita atas pengorbanan Yesus? Pertama-tama, kita bandingkan bahwa pengorbanan Yesus tidak sebanding dengan penderitaan kita. Penderitaan Yesus di atas kayu salib karena pengorbanannya tidak sebanding dengan penderitaan kita. Tuhan Yesus berdarah-darah, apakah kita pernah meneteskan darah karena penderitaan kita? Kita hanya mengalami penderitaan sedikit sudah mengeluh, marah, meninggalkan Tuhan. Ada kan seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menghargai pengorbanan Yesus itu berbicara tentang apa? Salib. Seringkali sekarang ini orang berpikir bahwa ikut Yesus kaya di bumi, kaya di surga. Jadi mengejar ikut Yesus itu supaya diberkati. Nanti kalau udah percaya pada Yesus nanti kaya. Itu kan salah sebenarnya. Justru kalau kita memahami pengorbanan Yesus, ingat salib. Makanya ketika Tuhan Yesus ya pernah ya ada satu orang berkata, Tuhan saya ikut engkau. Tuhan Yesus berkata begini, ingat aku tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Sampai seperti itu aku menderita. Apakah kamu siap menderita? Tidak. Kan begitu ya. Jadi ketika kita merespon anugerah Tuhan itu, pengorbanan Yesus itu, ingat salib. Oh Tuhan, di dalam dunia ini aku siap menanggung salib itu. Makanya gini, itu sebuah lagu ini dari film begini, agak panjang sedikit. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya kan? Seperti dulu pernah kalau baca kesaksian seorang di Ambon itu anak sekolah minggu, ya pulang waktu kerusuhan Ambon itu ya, pulang lalu kemudian ditanya ikut Yesus atau tidak. Kalau ikut Yesus dipotong, mati. Dia bilang apa? Beta Laskar Kristus. Itu respon kita untuk meresponi, menanggapi pengorbanan Yesus. Siap mati bagi Kristus. God bless you. Ya, sangat luar biasa banget ya Mbak. Jadi lewati apapun pencobaan, Ya. kalau ikut Kristus ya kita harus berani mati ya buat Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri pun sudah rela berkorban buat kita. Kita harus rela berkorban kembali buat Yesus. Makanya saya tuh kadang apa ya meskipun kadang di luar hujan gitu kan, ada banyak godaan gitu kan, ada teman ngajakin sini Ya. tapi ya setiap ada jam ibadah saya bilang saya bisa ikut tapi setelah saya ibadah gitu. Bukan karena saya tidak menghormati teman saya tersebut, tapi saya menyediakan waktu untuk Tuhan gitu. Iya. Karena di Kristen tuh saya ngelihat ya, ibadah tuh paling enak di Kristen musuh. Betul. Ibadahnya seminggu sekali gitu. Iya. Mau pemuda ataupun di umum gitu kan. Makanya di ibadah yang udah seminggu sekali, yang hanya mungkin ya di gereja-gereja 2-3 jaman lah, kita bisa ikut ibadah tenang, yang ngelihat khotbah atau kita bisa nge-refresh diri kita lagi, Ya. untuk kita bisa dengar firman Tuhan. Oh. Nah lanjut dari itu, kita kan udah membahas nih semua yang sudah Tuhan Yesus lakukan dari awal penebusan sampai di akhir kan. Dan situ saya timbul pertanyaan, Musa. Ya. Apakah ada orang yang bisa menolak penebusan Kristus? Apakah ada orang yang bisa kayak, gue gak mau ditebus sama Kristus Ya. gue bisa lewat diri gue sendiri berbuat baik, gue bisa lewat diri gue sendiri untuk bisa masuk surga gitu kan. Ya. Jadi ayat yang tadi Musa bilang, aku jalan kebenaran dan hidup, itu dipatahkan oleh mereka Musa. Ya. Menurut Musa bagaimana?
Jadi dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 ya, di sana dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi hanya oleh karena anugerah. Ya. Jadi di dalam Yesaya itu disebutkan bahwa kita inilah manusia yang hina, manusia yang sudah berdosa. Ingat bahwa manusia yang sudah berdosa tidak berdaya. Salah satu tanda ketidakberdayaan manusia adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang mereka lakukan? Mencari Allah? Mereka malah meninggalkan Tuhan. Dosa itu kan, hamartia itu kan meninggalkan Tuhan, meninggalkan terang itu gitu ya. Apakah mungkin contohnya pertama tadi, apakah mungkin manusia itu berkata, saya tidak butuh Tuhan, saya tidak butuh pertolongan Tuhan, saya tidak butuh anugerah Tuhan, saya bisa kok. Kalau memang manusia bisa sebenarnya, Tuhan tahu, dan dia tidak perlu menjadi manusia. Ya kan? Karena dia tahu bahwa manusia tidak bisa, tidak mampu, maka itulah dia datang ke dalam dunia. Dan yang kedua, Delvin, memang itu sebuah satu perdebatan sampai sekarang. Apakah manusia itu bisa menolak anugerah Tuhan itu? Saya bisa tolak kok, gitu ya. Itu kan menjurus ke sana ya. Saya mampu, akhirnya terjadi sebuah pergolakan. Saya juga bisa tolak. Ya, saya tidak butuhkan seperti tadi ya. Atau begini. Ada sebuah teologi begini antara seorang teologi reform itu John Calvin dan juga Arminian, ya kan? Kalau John Calvin kan pemilihan tanpa syarat, kita ini dipilih tanpa syarat. Nah kalau Arminian pemilihan bersyarat, ada syaratnya, ya kan? Terus kemudian anugerah, kalau dalam teologi Calvin reform itu, bahwa anugerah itu tidak bisa ditolak, tetapi kalau Arminian bisa ditolak. Ya. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, sebenarnya itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 21. Kalau nanti baca Yohanes 17 sampai 21 itu ada satu clause di sana, di mana Tuhan berkata begini, apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Makanya nanti di dalam Roma pasal 9 nanti kalau kita baca ya tentang Yakub dan tentang Esau dan Yakub ya. Tuhan yang memilih, apa yang sudah aku pilih itu yang aku pilih. Aku membuang Esau, aku memilih Yakub. Siapa yang melarang aku sebagai Tuhan? Kan begitu ya. Itu keadilan Tuhan. Apakah manusia bisa menolak anugerah itu? Tidak bisa. Karena pada dasarnya kebutuhan utama manusia adalah menginginkan anugerah itu. Contohnya gini, Devin lapar, lapar sekali Devin. Lalu kemudian yang dibutuhkan Devin apa? Makanan, betul ya? Lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang memberikan makanan untuk Devin. Itu makanan yang indah, makanan kesukaan Devin. Devin lapar, bilang enggak, saya nggak makan. Apakah Devin mau nolak itu? Enggak mungkin. Karena itu kebutuhan, betul nggak? Jadi keselamatan itulah kebutuhan kita. Kita tidak mungkin bisa menolak keselamatan itu. Cuma masalahnya tidak semua orang Tuhan memberikan anugerah itu. Makanya ada orang yang hatinya seperti keras dan ada orang yang hatinya lembut. Makanya ada Firaun dan ada juga orang-orang percaya. Ingat Firaun, hatinya dikeraskan oleh Tuhan, begitu ya? Dibiarkan begitu, ada. Nah, tapi kita percaya bahwa semua orang merindukan anugerah itu. Tidak ada yang bisa menolak itu. Oke, jadi ya kita sudah membahas banyak sekali tentang penebusan sampai penolakan juga ya Mas ya. Terus di situ juga kita belajar tentang keselamatan dari anugerahnya itu kan. Nah, jadi apa sih arti keselamatan oleh anugerah dalam konteks penebusan Yesus menurut Musa? Gimana? Apa arti keselamatan oleh anugerah dalam konteks penebusan Yesus? Ya, keselamatan oleh. Yang namanya oleh anugerah itu kan oleh. Oleh itu berbicara tentang ada subjek, ya, ada pribadi gitu ya. Oleh keselamatan oleh siapa itu pribadi itu? Itu one
satu-satunya. Itu disebut dalam teologi reform adalah, dalam teologi kita adalah finalitas Kristus. Kristus itu satu-satunya final, nggak ada yang lain. Udah selesai. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jadi hanya oleh siapa itu? Pribadi Yesus. Jadi itu menurut pemahaman teologi kita, bahwa keselamatan itu tidak seperti pepatah bahwa banyak jalan menuju itu ya kan? Keselamatan itu hanya satu. Oleh siapa? Yesus. Maka kalau dia tidak mati di kayu salib, maka kata oleh itu tidak lagi dipakai. Tapi dengan dia datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, naik ke surga, maka kata itu harus ada oleh. Berarti hanya oleh dia, melalui dia, dan di dalam dia. Tidak ada di luar sana. Nah itu dari dia. Jadi sebenarnya saya mau sharing sedikit ya, maksud terakhir ya, Mas. Oke. Jadi emang ketika saya masih sekolah minggu ya, saya tahu juga kan mungkin beberapa orang yang masih sekolah minggu itu mempunyai iman yang masih belum bertumbuh secara kuat ya, Mas. Nah, maka dari situ saya waktu dari sekolah minggu masuk kelas kecil, kelas sedang, terus kelas besar. Seperti kelas besar itu udah mulai agak berat pembelajarannya gitu kan. Iya. Nah, habis itu ya sama seperti yang tadi Musa bicarakan, keselamatan kita hanya oleh Kristus. Ya. Nah, jadi itu satu point of view-nya saya ngeliat kayak, oh, saya udah di titik yang benar gitu kan. Dan saya di sini juga lewat Alkitab yang sudah ditulis ribuan tahun dan bisa disatukan jadi satu kitab. Saya percaya di situ. Ya. Kayak gak mungkin nih dalam kitab yang banyak ini bisa dituliskan, bisa disatukan gitu kan. Betul. Nah, sementara di situ disebutkan juga dalam kitab itu kepercayaan itu hanya pada Yesus dan keselamatan itu hanya oleh Yesus saja gitu. Betul. Oke, mungkin malam hari ini sekian sih Musa. Thank you untuk penjelasan penebusan Kristus menjelang kemerdekaan. Kita bersyukur banget ya hari ini bisa belajar tentang penebusan, bisa belajar tentang penolakan dan juga keselamatan oleh anugerah. Nah, dari saat ini kita akan belajar lagi nanti ke depannya lewat channel YouTube ini. Jadi terus kita yang ada di sini bisa support sama-sama dan juga kita bisa terus bertumbuh di dalam jemaat GKBJ Regency. Oke, God bless you. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.